Kita bersyukur bahwa hari ini diberi Tuhan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab bacaan kita tentang mendengar firman Tuhan. Siapa bertelinga? Kita hafal. Tema untuk bulan ini adalah mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan subtemanya untuk minggu ini, orang tua menabur dan merawat cinta kasih bagi Allah. Kalau ini sudah tanggal 30 Juli, artinya sudah 5 minggu. Ini minggu yang kelima kita mendengarkan tema ini tentang keluarga, kehadiran Allah dalam keluarga. Bulan depan temanya beda lagi. Pertanyaannya adalah, ada perubahankah tidak dalam keluarga kita ketika tema-tema khotbah di minggu-minggu bulan ini betul-betul bicara tentang keluarga secara khusus. Saya kira tidak hanya di hari Minggu, tapi juga di ibadah-ibadah wadah dan juga ibadah-ibadah sektor. Kalau tema itu kembali kita ingat dari awal Juli, ayo, masih ingat enggak? Ah Pak, ya udahlah, kan udah berlalu, biarlah yang berlalu tetap berlalu. Begitu ya? Saudara, hendaknya tidak demikian. Sebab tema ini dirancang oleh lembaga memang dengan tujuan itu, bahwa bulan ini kita membangun keluarga, dan hari ini khusus untuk orang tua menabur dan merawat cinta kasih bagi Allah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat bagian bacaan kita. Saudara, ini adalah bagian perumpamaan yang sangat terkenal, dan tidak ada seorang Kristen dewasa yang tidak pernah mendengar ini. Ini sangat mudah dimengerti, ini biasa dikhotbahkan, bahkan diantara para pelayan majelis jemaat juga sering mengkhotbahkan bagian ini. Dan memang bagian ini sangat menarik. Saudara, mari kita lihat hal yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam perumpamaannya. Kalau ingin melihat maknanya, Tuhan Yesus meringkaskannya dari ayat 18 sampai ayat 23, karena murid-murid bertanya, apa artinya perumpamaan itu? Nah, bagi kita memang harusnya firman Tuhan yang dikhotbahkan itu harus mudah dan simpel. Sebab firman Tuhan itu punya banyak tahapan. Yang pertama, kita mendengarnya dengan telinga kita. Kalau untuk mengerti firman-Nya aja sulit, sudah dengar nih, tapi mengertinya sulit, ya berhenti di sana. Jarang orang ketika mendengar firman Tuhan dalam ibadah begini, di rumah dia cari buku, di rumah dia lihat YouTube, di rumah dia lihat Google, cari apa tadi ya. Jarang. Ketika udah sulit memahaminya di gereja, udah dengar nih tapi sulit, ya sudahlah, kasih tinggal. Karena di rumah sudah banyak yang menunggu kita, ada persoalan lah, ada tamu lah, ada pekerjaan lah, ada anak lah, ada teman lah, ada janji lah, ada wisata lah, banyak. Tidak hanya firman Tuhan. Oleh karena itu harus sederhana. Setelah kita mendengarnya lalu kita memahaminya, kita harus mengolahnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap akal, segenap pikiran, segenap hati kita. Sungguh-sungguh mengolahnya agar menjadikan firman ini bagian dari milik kita sendiri. Ini bicara untuk saya. Sebab kadang orang mendengar firman lalu lihat temannya, tuh untuk kamu tuh. Lihat suaminya, tuh untuk kamu tuh. Lihat mertuanya, untuk papa mama tuh. Ya, tidak lihat bahwa itu untuk dirinya, tuh untuk pendeta dan majelis tuh, dengerin tuh. Lalu untuk dia, maaf, minggu ini bukan untuk saya gitu ya. Lalu setelah kita mengolahnya, betul-betul menggumulinya, berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk memahaminya dengan baik, kita juga diminta untuk melakukannya. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan tidak mudah untuk dimengerti, repot juga. Yang pertama yang Yesus sampaikan adalah bahwa ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ada yang menafsirkan ini, bahkan ini pun ditafsirkan, coba saya ya ikut saja. Penabur keluar untuk menabur. Dia mengatakan begini, jadi setiap orang itu pada profesinya berfungsi.
perannya itu dilakukan sesuai dengan fungsinya, dilakukan sesuai dengan perannya. Dia ingin mengatakan dalam banyak hal, ada banyak orang yang kadang-kadang sudah punya peran, sudah diberi tanggung jawab, namanya sudah tertulis, baik itu di luar sana sebagai pekerjaan di pemerintahan, pejabat apapun, ataupun di gereja, dalam kemajelisan, dalam kepanitiaan, dalam wadah, dalam sektor, kadang-kadang tidak berperan sesuai fungsinya. Penabur untuk menabur, pelayan untuk melayani. Betul ya? Dia menabur, lalu ya kita bayangkan dengan mudah saja, dia menabur di ladang, lalu ia menaburkan benihnya di tanah yang sudah ia siapkan. Tetapi kan benih itu tidak hanya jatuh di sana, di dalam tanah itu, ada juga yang jatuh di mana? Yang pertama, ayo, di pinggir jalan, jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, jatuh di tanah berbatu-batu. Yang ketiga, jatuh di semak duri. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Kita tidak boleh tersinggung ya, dan mudah-mudah tersinggung ya. Katanya tempat jatuhnya benih ini adalah seperti hati kita. Firman itu jatuh di hati yang keras seperti pinggir jalan, hati yang berbatu-batu, hati yang banyak semak durinya, dan hati yang baik. Nanti ini tidak menunjuk pada siapapun, ini memang bagian dari firman Tuhannya. Bapak Ibu, ada nggak yang pulang ibadah lalu sakit hati, tidak mau ke gereja lagi? Tuh Bapak Pendeta, Bu Pendeta tuh suka nyinggung saya kah? Ada masalah apa dengan saya gitu? Ada yang begini-begini itu jangan ya. Kita harus membuka hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tepat kepada kita, ya puji Tuhan. Tuhan ingatkan. Jangan lalu, saya sudah bilang ini pendeta nih sentimen sama saya nih. Tunggu ya. Kata tunggu ya ini yang repot. Nanti kalau kunjungan akhir tahun, saya sampaikan semua, saya bongkar semua. Apa yang mau dibongkar ya? Ada yang begitu di sini? Oh tidak, itu Jumat lain, jauh dari sini. Betul ya Bapak Ibu Majelis? Oh jauh sekali pasti, butuh kita perjalanan panjang itu. Yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan. Ini adalah tanah yang keras. Bahasa Alkitabnya bebal. Jangan nengok siapa-siapa ya. Sudah janji tadi toh, nengok diri sendiri. Apakah iya atau tidak? Tidak pernah dibajak nih tanah bagian ini. Jadi keras. Dan benih itu tidak masuk dalam tanah, ia di atas. Tidak ada nutrisi untuknya, tidak ada air untuknya. Disebutkan di dalam perumpamaan kita tadi bahwa firman yang jatuh di pinggir jalan itu kemudian ketika matahari menyinarinya ia layu, dan tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak. Yang pertama maaf, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Belum apa-apa, benih itu belum apa-apa, belum tumbuh tunas, belum tumbuh akar, tapi memang sudah jatuh di pinggir jalan itu. Katanya, ini katanya Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang menganggap sepele, yang kadang-kadang dengan sengaja abai, menutup mata, menutup telinga, tidak mau tahu. Memang rajin ke gereja juga kadang-kadang, tapi di gereja dia ambil HP, main HP. Di gereja ia memang mendengarkan suara pendeta, tapi tidak ingin mendengarkan suara Tuhan. Di gereja ia memang mau beribadah, tapi tidak ingin menyembah Tuhan, tidak ingin menundukkan hati, hidup dan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Ia memang datang ke gereja kadang-kadang, tapi hatinya karena segitu kerasnya, ya sudahlah,
Dia dengar firman Tuhannya masuk telinga kiri, keluar lewat mana? Pintu samping sebelah lagi. Apa yang terjadi padanya? Firman Tuhan itu cepat-cepat diambil darinya, sehingga iblis ingin betul-betul bahwa maksudnya agar orang ini tidak berubah dan berbuah itu terjadi. Agar orang ini tidak berubah dan berbuah, agar orang ini tidak diselamatkan, agar orang ini menjadi temannya nanti di sana. Dia jaga betul ini orang. Dia pelihara betul hatinya. Dia buat keras-keras terus. Dan orang ini sangat keras memang. Jangan coba-coba. Keras, sama firman Tuhan aja keras, apalagi sama Bapak Ibu. Dan jangan coba-coba untuk singgung-singgung. Lalu bagaimana? Tuhan tidak menjelaskan di bagian ini. Tapi orang itu ada. Di gereja kita tidak ada ya. Tidak ada. Di gereja kita semuanya. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Disebutkan dalam bagian kita bahwa benih ini sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi dimaksudkan orang yang hatinya berbatu-batu ini memang ada lapisan tanahnya tipis. Orang ini sangat gembira dan sangat senang sebenarnya untuk menerima firman Tuhan. Dia punya semangat, dia punya antusiasme yang tinggi soal firman Tuhan. Akarnya cepat tumbuh dan daunnya cepat tumbuh. Hanya sayang memang lapisannya tipis, tidak sungguh-sungguh berakar dan menghujam ke dalam tanah. Ketika akar ingin menghujam ke dalam tanah, ada banyak batu-batu yang menghalanginya. Sehingga dikatakan, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Disebutkan di sana dalam ayat 20, kalau kita lihat maknanya Yesus sampaikan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Gembira, senang, sukacita mendengarkan firman Tuhan. Dia semangat, dia bersyukur, tetapi tidak berakar. Ada begitu banyak hal yang menghalangi agar firman itu berakar. Suatu kali saudara, ada seorang melamar kerja jadi asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Dia pun diterima dan disuruh besok kerja. Orang kaya ini kebetulan hari itu berulang tahun, besoknya itu. Lalu ada yang biasa main-main lah, bercanda-bercanda. Ada yang mengirimkan kepadanya akuarium dan di dalamnya ada buaya. Lalu kaget orang kaya ini. Ya udahlah, akuariumnya terlalu kecil menurutnya, dia punya bak mandi agak besar, seru-seruan dimasukin di dalam bak mandi. Lalu pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga tadi yang diterima itu besoknya masuk kerja. Ketika dia masuk rumah itu 3 menit dia keluar, dia lari. Bapak maaf, saya tidak mau kerja di sini. Masa ada buaya di kamar mandi? Dia labur. Saudara, dalam kehidupan kita hal-hal yang begini kan sering terjadi. Tidak ada hidup yang mulus-mulus saja. Selalu ada hal saja, tantangankah, cobaankah, apapun itu selalu ada saja. Ada orang yang melihat itu lalu cabut, kabur, tidak mau. Itu bahaya. Dalam kehidupan pekerjaan kita pun sama. Tidak selalu nyaman tempat kita bekerja, selalu ada tantangannya. Selalu ada hal yang membuat jarak antara kita dengan pekerjaan yang kita harapkan, dengan sesuatu yang kita inginkan. Lalu ada yang langsung kabur, langsung mundur, langsung menyerah. Tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh-penuhnya.
Di dalam kehidupan pelayanan pun demikian. Ya, ada tantangan sedikit, saya mengundurkan diri. Saya kan maunya melayani Tuhan itu senang-senang toh. Kok melayani Tuhan sampai begini amat? Ada yang begitu? Majelis jemaat dan para di gereja lain sih ada, di gereja tidak ada ya. Dikit-dikit mau mundur, dikit-dikit mau mundur, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Apa-apa marah. Apa-apa marah. Dia senang, dia gembira, dia sukacita, tapi ada tantangan. Sorry, maaf. Bukan soal apa-apa, tapi soal bagaimana agar benih ini memang betul-betul tumbuh. Tujuan akhirnya apa? Buahnya. Tujuan akhirnya apa? Perubahan. Tujuan akhirnya apa? Orang menikmati hasilnya. Si penabur hanya punya satu tujuan, benih ini tumbuh dan berbuah. Si penabur bersedia menyirami, si penabur bersedia memupuk, si penabur setia 24 jam menjaga. Kalau itu kita, maka sekarang bagaimana kita? Sekali lagi, tantangan tidak pernah tidak ada, kita tahu itu. Dan anak kecil pun tahu, sejak dia masuk sekolah, dia udah punya musuh di sekolah mungkin. Muka temannya yang tidak enak dilihat lah, guru yang sulit lah, suasana kelas yang tidak nyaman lah. Anak kecil sudah tahu bahwa dari awal sudah ada tantangan. Tapi persoalannya adalah bagaimana si penabur tetap memelihara benihnya agar benih ini tumbuh dengan subur menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Itu persoalannya. Dan firman Tuhan kita mengatakan, aku dapat menciptakan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Bukan persoalan kitanya sesungguhnya. Kitanya sudah diberkati, kitanya sudah dijaga dan dipelihara. Semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah Tuhan beri. Sekarang soal bagaimana kita memuliakan Dia dan berbuah padanya, soal itu. Soal tantangan kan memang selalu ada ya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga disampaikan soal benih itu jatuh di mana? Di tanah yang penuh semak duri. Saudara, disebutkan dalam bacaan kita, di tanah yang semak duri itu adalah sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yesus memaknainya demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ia ada tanah, ke bawah akar tidak punya masalah, tapi di atas punya masalah, yaitu banyak ilalang, banyak hama, banyak penyakit yang akan menggerogotinya untuk dapat tumbuh subur. Saudara, dikasih oleh Tuhan, mari kita bayangkan berandai-andai. Satu hal yang kita sangat khawatirkan di dunia ini adalah soal materi, uang ya. Betul ya? Siapa yang tidak khawatir tidak punya uang? Semua khawatir. Kesuksesan itu ukurannya umumnya sih harta ya, jabatan toh. Orang sukses orang yang punya uang banyak. Setuju? Oh tidak ya. Orang sukses orang yang punya jabatan tinggi. Setuju? Orang berhasil adalah orang yang dengar jabatannya aja kita wah. Kita kalau ke rumah orang berhasil lihat pagarnya aja mungkin lebih mahal dari rumah kita. Wow gitu. Pagarnya aja, ini pagarnya belum isi. Itu ya orang berhasil, orang yang punya banyak duit. Betul kah tidak? Kita bayangin deh, kita berandai-andai, Bapak Ibu kalau punya uang 1 miliar, kasih saya 100 juta, gereja 100 juta, dan orang miskin 100 juta. Setuju? Siapa yang setuju? Andai siapa ya? Kantoria deh, andai yang punya 100 juta, 1 miliar tadi, 100 juta untuk gereja, 100 juta untuk saya, kan saya yang khotbah, 100 juta untuk orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira mau kan tidak Bapak Ibu? Mau kasih ke tidak? Jadi untuk kita ya 700 juta saja. Mau kasih ke tidak?
Bapak Ibu, ini masih berandai-andai aja, jangan pelit dulu lah. Masih berandai-andai udah pelit, gimana nih? Iya, masih andai-andai kan? Mau ya? Mau lah Pak, kan andai-andai Bapak bilang juga. Kalau aslinya datang ya nanti kita bicarakan lagi Pak, tenang Pak, kita berdoa lagi di rumah. Itu ya. Saudara, suatu kali ini cerita teman saya waktu masih di sana di Jawa. Datanglah temannya yang buka kiosnya agak besar. Dia stres luar biasa, dia udah jual mobil bututnya yang selama ini menjadi modal usahanya. Dia sudah gadaikan sertifikat warungnya dan rumahnya. Dia masih dikejar utang 80 juta. Dia pusing setengah mati, ampun saya rela jual deh semua dia asal utang ini selesai gitu. Tapi dia cari teman ngobrol. Dia pergi ke teman yang satu lagi yang tukang jahit. Tukang jahit ini cukup besar ya, wah bajunya juga bagus banget, mobilnya juga bagus, mobil rumahnya juga banyak. Kok namanya Philip? Kok Philip? Aduh saya punya utang 80 juta, stres saya udah 2 hari nggak tidur. Berapa? 80 juta. Oh itu ya, saya punya utang 1 miliar. Ih, kok biasa-biasa aja katanya. Kemarin sore Pak Gunawan datang. Pak Gunawan ini seorang pengusaha kabel, produksi kabel di Bandung. Terus katanya dia punya uang 300 miliar, punya utang 300 miliar. Waktu saya mau cerita utang 1 miliar, saya diam tutup mulut. Saya mau ketawa, 1 miliar aja saya sudah setengah mati, udah nggak tidur 2 minggu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Dia santai-santai aja. Kamu berapa? 80 juta. Pulang sudah pulang. 80 juta saja. Bapak Ibu, hidup ini kan begitu ya. Kita khawatir akan banyak hal. Kita pikir kita yang paling susah di dunia ini. Kita pikir sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kita khawatir ini, khawatir itu, ke gereja pun jadi lupa. Khawatir ini, khawatir itu, Tuhan pun lupa. Kita pikir kita yang sudah paling banyak bebannya. Ada kadang-kadang pendeta, kalau kita kan masih vikaris waktu itu, aduh susah sekali. Dalam hati saya, Bapak sudah pendeta jemaat begitu, gimana saya yang vikaris nih? Agak jadi pendeta deh gitu. Saudara, itu yang hidup. Memang kita khawatir akan banyak hal, tapi kita lupa bahwa ada Allah. Allah di atas itu maha. Mau apa? Dia maha. Dan dia baik. Allah kita itu sangat baik. Jangankan cuman hal-hal demikian, dia kasih anaknya. Kenapa masih khawatir? Bukan khawatir tidak boleh, tapi kenapa khawatir yang menguasai hidup kita? Itu persoalannya. Khawatir boleh dong Pak, ya memang ada orang, memang kenyataannya manusia khawatir. Tapi kalau khawatir yang lalu menjadi penguasa hati kita, penguasa pikiran kita, penguasa hidup kita, lalu kapan sukacitanya? Di mana syukurnya? Di mana Yesusnya? Bapak Ibu yang punya banyak hal, punya jabatan, kalau terlalu banyak khawatir, kadang-kadang lihat ke bawah. Kadang-kadang lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas terus, kapan saya di kepala dinas ya, kapan pegang proyek besar ya. Jangan. Kadang-kadang lihat ke bawah, waduh Bapak itu kayaknya 2 hari ini udah gak makan tuh, ke rumahnya bawa makanan. Lalu dengan berlinang air mata Bapak itu terima makanan yang kita bawa. 2 hari saya tidak makan, terima kasih. Paling kita bawa cuma 60.000 rupiah. Pernah berpikir begitu? Saudara, ini yang ketiga. Orang yang memang mendengar firman Tuhan, dia juga mengasihi Tuhan, dia juga rajin beribadah, bahkan juga memberi banyak kepada Tuhan, tetapi kekhawatiran menghimpit hidupnya, lalu firman itu pun mati dan tidak berbuah. Sekarang ia dikuasai kekhawatirannya. Muncullah penyakit-penyakit yang sekarang ini aneh-aneh. Tidak lihat apa-apa, dia bilang lihat setan. Dia sampai periksa sampai ke Jakarta nih, sakit saya apa? Kenapa saya sangat gelisah? Ada keluarga saya di Sorong ini, dia sampai ke psikiater, beli obat 2 juta sebulan. Dia pikir dia lihat bayangan hitam, ya malam hari Bapak Ibu.
Kursi pun punya bayangan, namanya malam hari. Gorden pun bergoyang-goyang karena kena kipas. Dan semua itu membuatnya ada siapa yang sedang mengguna-gunai saya. Susah. Karena itu sudah menguasai jiwanya. Yang terakhir, di tanah yang subur. Di tanah yang subur Tuhan katakan benih itu berbuah. Saudara, bagi kita yang hidup di masa kini, orang tua punya peran penting untuk mempersiapkan hati anak-anaknya dan keluarganya agar bisa menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan ditaburkan. Kadang-kadang kalau ditanya pilih mana, anak sukses atau anak baik, ayo kita lebih peduli, lebih berpikir mana nih, anak kita mau memberikan bahkan 3/4 dari makanan bekalnya, atau dia makan sendiri supaya dia sehat, tidak kekurangan gizi, tapi membiarkan temannya nganga. Lihat anak kita makan, mana lebih bangga mana Bapak Ibu? Bangga mana? Jujur anak kita bawa bekal dari rumah toh, lalu makan sama-sama dengan. Tapi kan ada anak yang orang tuanya kadang-kadang bilang pemalas, tidak enak ya. Orang tuanya udah tahu anaknya pagi sekolah gitu, dan di sekolah anaknya itu selalu bawa bekal. Tapi orang tua ini bisa memberangkatkan anaknya sekolah tanpa membekali bekal gitu. Ada kan anak yang begitu. Lalu di sekolah anak ini begini, lihat anak-anak lain makan, ada telur dadar, ada mata sapi, senyum sapinya juga, wah gimana gitu. Anak ini makannya, lalu temannya, lalu kita lihat anak kita, wih lahap makannya. Kita lihat sebelahnya, terserah, yang penting ayo. Atau dia share, nih temanku, aku anak Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kalau punya harus berbagi, makan sama-sama saya. Orang lebih suka anaknya menjadi anak yang sukses dalam tanda kutip, pinter-pinter sendiri, hebat-hebat sendiri, maju-maju sendiri, gak usah peduli. Kita bilang jangan kasih contek teman-temanmu, tapi kita tidak bilang ajari dia, pergi ke rumahnya atau ajak ke sini. Kita tidak bilang itu. Kita beli buku untuk anak kita, lalu orang lain mau pinjam fotokopi saja nggak mau. Kamu usaha sendiri dong. Saya udah capek-capek beli, kamu tinggal fotokopi, enak aja. Kita memperdengarkan di rumah gosip-gosip untuk anak-anak kita, membuat hati mereka juga tercemari. Ada yang di rumah suami istri ngobrolin orang di rumah, lalu anak-anaknya, iya kau pak, iya kau mah, wah bapak itu begitu. Ada ngajarin anaknya tukang gosip sejak dini, ada. Enak nak lihat nih, tadi kemarin tahu nggak, ibu apa ya? ibu itu kenapa? Dia bungkus makanan itu banyak apa, kayak nggak pernah makan gitu. Ada? Mempersiapkan hati anaknya jadi apa itu? Sejak kecil kita ajar mereka untuk sesuatu yang memang salah dan kita tahu itu, tapi kita tidak sadar. Karena itu bagian tema kita hari ini harus betul-betul membawa kita, baik sebagai orang tua, sebagai yang hati yang ditaburi benih, tapi juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab pada kehidupan anak-anak dan keluarga kita. Mari kita buat yang pertama, anak kita itu memiliki hati yang lembut, hati yang penuh kasih, hati yang bisa mengampuni dan memaafkan, hati yang terbiasa mengucapkan tolongkah, terima kasih ya, maafkan saya. Itu pelajaran dasar tuh dari TK. Tolong, terima kasih, maafkan saya. Bukan di mulut saja, tetapi juga di hati. Ada yang mengajari anaknya dalam bahasa Inggris lagi. Wih, keren. Please, thank you, I'm sorry. Ada. Dan itu diucapkan dengan sungguh-sungguh. Wajah-wajah polos itu mengucapkannya dengan tulus. Yang kedua, mari kita ajar anak-anak kita tidak fokus pada materi, tidak fokus pada hal-hal duniawi, tidak fokus pada hal-hal yang memang memang fana. Kita buat mereka untuk juga berpikir bahwa di luar mereka, di luar hidup kita ini, bahkan juga di masa depan, sejak awal ada Allah yang maha baik, yang maha baik. Anak-anak sekolah minggu itu sangat senang sama pengasuh-pengasuh, karena pengasuh-pengasuh selalu mengajarkan Tuhan Yesus itu baik.
Dia lebih mendengarkan guru sekolah minggunya daripada kita tentang Tuhan Yesus baik, berdoa, takut nanti Tuhan Yesus marah. Itu diperdengarkan. Kita tambah di rumah supaya lebih fokus mereka pada hal-hal yang spiritual itu, bukan hal-hal duniawi. Yang berikutnya adalah kita ajar anak-anak kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan apa-apa ditolong, apa-apa ditolong, apa-apa ditolong. Yang sekolah bukan lagi anak-anak tapi kita. Pembagian raport yang ribut orang tua. Kenapa anak saya? Woy, gila. Anak masih TK ini. Kok tulisan ibu begini? Ya, ada. Orang tuanya bersaing tas siapa yang paling bagus, tas anak siapa gitu. Pita anak siapa yang paling kece. Banyak. Tapi kita siapkan anak-anak kita untuk bersosialisasi, untuk menyelesaikan masalah sendiri, agar mereka ketika menemukan tantangan dalam hidupnya juga mampu belajar dari kecil untuk mandiri. Dan dia kita arahkan untuk tidak bergantung pada kita, tapi pada Tuhannya. Kalau kita ada, katakan, karena Tuhan sayang keluarga kita, maka papa sama mama masih ada. Ajarkan itu. Sebab kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Dan banyak anak-anak yang mereka lihat yang tanpa papa, tanpa mama. Ajarkan itu. Mama papa masih ada. Mama sama papa punya mobil, punya rumah, punya banyak uang, kamu lihat. Itu karena Tuhan Yesus. Doakan papa sama mama ya untuk sehat terus. Ajarkan mereka melihat hal-hal itu. Dan saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang diberkati dan akan terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Benih yang ditabur itu akan berbuah berapa? 100 kali, 60 kali, 30 kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.